Halo Capricorn semua, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Capricorn, readingan aku kali ini dengan tema ada kejadian hebat yang membuatmu terperangah. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu, teman-teman Capricorn semua. Nah, aku ngerasakan di sini kamu berusaha untuk move on ya. Kamu sedang berusaha untuk menutup kisah lama ya. Kamu berusaha untuk menutup diri dari energi-energi di masa lalu yang justru membuat kamu hancur. Dari orang-orang di masa lalu yang justru membuat kamu itu berada di titik dalam tekanan yang sangat besar gitu. Dan aku merasakan saat ini kamu tidak ingin lagi terhubung dengan hal-hal seperti ini. Mungkin menghindar, menjauh ini lebih baik ya, daripada kamu terus menerus berada di lingkungan yang toksik bersama dengan orang-orang yang toksik gitu. Karena ini sangat melelahkan. Semakin kamu diam, semakin kamu banyak mengalah, semakin terus kamu diintimidasi, seolah-olah kamu tidak berdaya, seolah-olah kamu tidak memiliki aspirasi tersendiri atas keinginan hidup kamu gitu. Dan Capricorn, aku merasakan ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kamu harus melepaskan diri, meninggalkan masa lalu, siap untuk move on, siap untuk memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Dan ini sangat menakjubkan karena memang kamu juga nggak nyangka bahwa pada akhirnya kamu berani untuk melepaskan, pada akhirnya kamu berani untuk memulai kehidupan yang baru, dan pada akhirnya kamu siap untuk menjadi diri kamu sendiri tanpa ada pihak-pihak yang mengintervensi kamu gitu. Nah Capricorn, jadi inilah kejadian hebat dimana ternyata keluarga kamu itu terlalu banyak merongrong kamu, menuntut kamu begini begitu gitu ya, sehingga kamu itu nggak punya privasi atau kamu tidak bisa melakukan sesuatu hal sesuai dengan keinginan kamu sendiri gitu. Kamu harus dituntut untuk melakukan ini itu, sementara sebenarnya mereka bisa melakukan sendiri. Dah ujung-ujungnya kamu yang selalu diandalkan, kamu yang selalu diperlakukan tidak adil, tidak layak di sini. Makanya kayak kamu itu ingin melepaskan diri, ingin meninggalkan hal ini karena kamu tidak ingin terus-menerus berada di situasi yang seperti ini. Dan aku merasakan saat ini kamu fokus dengan diri sendiri, fokus dengan hidupmu, fokus dengan langkah ke depan apa yang akan kamu lakukan, karena kamu tidak ingin terus-menerus berada di situasi yang melemahkan kamu gitu. Mungkin seseorang itu nggak suka dengan kamu sebenarnya, tetapi mereka masih menerima kamu karena ada yang diandalkan dari kamu, entah keuangan kamu gitu ya, atau nama besar kamu gitu, sehingga membuat kamu itu masih dibutuhkan oleh mereka gitu. Dan sementara kamu sendiri di sini ngerasa nggak nyaman, kamu sendiri kayak nggak punya kekuatan, kamu kayak nggak berdaya. Nah inilah saatnya untuk kamu memulai kehidupan yang baru dengan pemikiran baru, dengan ide baru, dengan energi-energi baru, orang baru yang berada di dekat kamu, dan kamu meninggalkan orang-orang lama yang justru menghancurkan kamu. Ya mungkin konflik ini akan semakin membesar, masalah ini akan semakin tambah besar gitu ya, karena bagaimanapun mereka tidak suka kalau kamu tidak bisa diperdaya lagi. Nah, tetapi ini hidup kamu ya Capricorn. Sudah saatnya untuk kamu membangun diri sendiri, sudah saatnya untuk kamu memikirkan masa depan kamu sendiri gitu. Dan memang ada banyak hal tidak terduga ya di saat kamu melepaskan diri. Ternyata kamu lebih
tenang, kamu lebih damai, kamu lebih menikmati hidupmu, kamu ngerasakan bahwa inilah energi yang kamu impikan selama ini, inilah hal-hal yang kamu perjuangkan selama ini, yang kamu inginkan dari lubuk hati kamu, dan ternyata kamu bisa meraih ini semua. Nah, ini kejadian hebat dimana memang ada konflik, ada masalah gitu ya, yang mengakibatkan banyaknya berita-berita hoax yang menjatuhkan nama baik kamu, karena ada pihak-pihak yang nggak suka dengan kepergian kamu, atau kamu menghindar dari situasi ini gitu. Tetapi apapun itu halnya, aku ngerasakan di sini adalah titik awal untuk kamu memulai kehidupan kamu yang baru tanpa ada satupun yang berani untuk mengganggu kamu lagi gitu. Karena kamu punya power, kamu punya kekuatan. Untuk apa kamu harus terus mengalah, terus menerus diam, menerima hal yang tidak membuat kamu adil gitu ya. Dan aku ngerasakan ini hal tidak terduga, karena kamu berani untuk keluar dari situasi ini. Kamu benar-benar menjadi diri kamu sendiri, kamu mengekspresikan apa yang memang seharusnya kamu lakukan, dan kamu benar-benar ya merasakan bahwa ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih hebat untuk kamu gitu. Walaupun di sini kamu sendiri, walaupun di sini kamu tidak ada yang support, tidak ada yang peduli dengan kamu, tetapi intinya kamu bisa fokus. Nah, aku ngerasakan di sini ada finansial kamu pun yang mulai membaik, roda kehidupan kamu yang juga lebih baik ya, kehidupan kamu yang lebih tenang, damai, dan ada kehadiran orang-orang baru yang ternyata lebih support kamu, lebih mengerti kamu, lebih memahami kamu, lebih tulus bersama dengan kamu. Nah, ini kejadian hebat yang membuat kamu terperangah, karena ya kayak Tuhan membukakan jalan untuk kamu ya, agar kamu tidak terus-menerus berada di tengah-tengah ketoksikan, agar kamu benar-benar bisa keluar dari situasi yang tidak membahagiakan. Dan aku juga ngerasakan di sini kamu lebih percaya diri ya, karena ada kehadiran seseorang yang bisa membimbing kamu, menguatkan kamu, menerima kamu apa adanya, mau berjuang bersama kamu. Nah gitu. Jadi kalau sebelumnya kamu dikhianati, kamu ditinggalkan, kamu dihancurkan, banyak kemunafikan, banyak kebohongan, nah udah saatnya untuk kamu menjadi diri sendiri, karena di sini ada hubungan yang benar-benar kuat, perasaan yang benar-benar hebat, di mana kamu dengan dia itu saling memperjuangkan, saling mengisi antara satu sama lain, dan yakin bahwa hubungan ini akan bisa mengantarkan ke jenjang yang lebih membahagiakan lagi, yaitu pernikahan. Nah ini gitu. Jadi kalau kamu yang berada di situasi yang penuh dengan luka, ya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah insecure ya dengan diri kamu sendiri, karena inilah saatnya untuk kamu menerima apa yang memang menjadi takdir hidupmu, perubahan-perubahan yang akhirnya mengantarkan kamu ke titik terhebat, situasi yang pelan tapi pasti menjadi lebih kondusif. Dan di sini aku ngerasakan kamu ketemu dengan orang-orang baru yang lebih pro dengan kamu, yang lebih tulus, yang lebih yakin, yang lebih menerima kamu apa adanya gitu. Nah, terus hal ini benar-benar membuat kamu terperangah ya, karena memang kamu tidak menyangka hal ini akan terjadi, bahkan kesuksesan ini akan kamu dapatkan. Ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada hal-hal yang tidak terfikirkan oleh kamu selama ini, justru saat ini bisa kamu genggam. Nah ini gitu. Jadi kalau kamu saat ini lagi dalam situasi yang tidak baik-baik saja, yakinlah bahwa masih ada harapan, yakinlah bahwa masih ada cinta, yakinlah bahwa masih ada keberuntungan yang akan mendekat ke kamu. Justru dari kehancuran, dari kesedihan, inilah yang memotivasi diri kamu untuk menjadi lebih kuat. Dan memang aku ngerasakan di sini akan ada perjalanan hidup kamu yang lebih indah, dengan dihadirkan orang-orang terbaik di sekeliling kamu. Aku ngerasakan energi kamu itu jauh lebih stabil,
dan kamu bisa menikmati prosesnya ini dengan penuh kebanggaan gitu. Karena kamu bisa meraih semuanya, kamu benar-benar menikmati hidupmu, kamu merasakan perasaan tentram, damai gitu ya, kamu menerima apa yang menjadi takdir hidupmu, kamu mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri walaupun ini tidak mudah. Tetapi di saat kamu benar-benar melepaskan, ini kayak sebuah keberuntungan karena hati dan pikiran kamu itu menjadi lebih tenang gitu. Dan kamu siap untuk membuka lembaran baru hidupmu, melepaskan energi lama, melepaskan hubungan-hubungan toksik antara kamu dengan seseorang di masa lalu, dan kamu benar-benar membuat inilah yang terbaik untukmu, inilah kehidupanmu, inilah masa depanmu, inilah kebahagiaan kamu gitu. Jadi kamu siap untuk membuka cerita baru hidupmu dengan kebahagiaan, dengan keoptimisan, dengan keyakinan, dengan ketulusan. Dan aku ngerasakan di sini akan ada hubungan yang terjalin lebih kuat lagi ke arah pernikahan ya, karena di sini akan hadir orang-orang baru yang membuat kamu itu lebih semangat, ada keturunan, ada anak, ada ya hal-hal yang benar-benar membuat kamu itu ngerasa ini adalah kejutan terhebat. Ternyata di saat aku move on, di saat aku bangkit, di saat aku melepaskan diri dari energi-energi di masa lalu, Tuhan menghadirkan kebahagiaan, Tuhan menghadirkan cinta, Tuhan menghadirkan ketulusan, keseriusan dari seseorang kepadaku gitu. Jadi memang gak nyangka, ternyata di saat kamu yang berpikiran untuk menutup diri, ternyata Tuhan menghadirkan seseorang yang membuka hati kamu lagi, yang bisa membuat kamu ngerasa nyaman, yang bisa membuat kamu itu ngerasa benar-benar dihargai, dan kamu ngerasakan bahwa bersama dia itu adalah kekuatan. Bersama dia kamu menemukan cinta yang sesungguhnya. Bersama dengan dia kamu tuh kayak menemukan sebuah kebahagiaan, karena di sini akan ada kesejahteraan. Bahkan di sini akan ada kabar gembira yang kamu terima, terhubung dengan banyak hal ya kabar gembira ini. Jadi persiapkan diri kamu, karena kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya, dan kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas apa yang bisa kamu perbaiki saat ini ya kamu perbaiki, apa yang bisa kamu benahi di dalam hidup kamu ya dibenahi gitu. Jangan menutup diri hanya karena kamu dikecewakan di masa lalu. Justru dengan begitu kamu harusnya bersyukur, karena Tuhan memperlihatkan siapa orang-orang yang berada di dekat kamu selama ini dan apa tujuannya. Kemudian aku ngerasakan bahwa ini saatnya untuk kamu ya menata kehidupan. Karena di sini sebenarnya banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan, walaupun ya akan ada lika-liku, akan ada ketoksikan, akan ada luka, akan ada penderitaan, tetapi justru dari hal ini akan menunjukkan bagaimana kualitas kamu yang sebenarnya gitu. Memang tidak pernah terbayangkan lah oleh kamu ya Capricorn, tetapi pada akhirnya dari apa yang terjadi sebelumnya, mulai dari orang-orang yang toksik atau pasangan kamu yang berkhianat atau rekan kerja kamu yang di sini manipulatif, penuh banyak kebohongan, ini kayak mengingatkan kamu untuk terus melangkah, sehingga ada rasa percayaan diri, ada jiwa kepemimpinan kamu yang bangkit, sehingga kamu bisa mengontrol semuanya dan kamu tidak akan dikontrol oleh orang lain gitu. Dan ini benar-benar membuat diri kamu menjadi lebih tangguh ya. Jadi apapun yang terjadi sebelumnya memberikan banyak pelajaran, karena kamu ya mengambil langkah, kamu berani melakukan hal, kamu berani untuk bangkit, berani untuk memulai, berani untuk menjalani apa yang menjadi takdir hidupmu tanpa kamu pernah mengeluh, tanpa kamu pernah menyerah. Dan aku ngerasakan di sini kamu mencoba untuk melindungi diri kamu, ya, menghargai apa yang kamu perjuangkan selama ini, dan kamu ingin menjaga diri kamu dari ketoksikan, karena kamu tidak ingin terhubung lagi dengan masa lalu, dengan penderitaan, dengan luka, dengan kekecewaan. Oke, Capricorn, ya, inilah
ada kejadian hebat yang akan membuat kamu terperangah. Demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Ya, semoga ini memotivasi untuk kamu semua Capricorn. Dadah.